Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau bersama ini melaporkan. Saudara-saudara tercinta, pada hari ini terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 4 orang, seluruhnya di Kota Batam. Dan pada saat ini yang bersangkutan dalam proses karantina dan masih dalam penelusuran terhadap kasus-kasus yang mungkin timbul akibat paparan dari keempat kasus tersebut. Sehingga tracing terus dilakukan sehingga mudah-mudahan kita dapat menemukan ODP atau OTG, kontak-kontak erat dengan keempat kasus tersebut, sehingga upaya pencegahan penularan lebih jauh dapat kita putuskan. Selanjutnya pada hari ini juga terdapat 7 orang sembuh COVID-19 juga seluruhnya di Kota Batam. Dengan meningkatnya kesembuhan pada hari ini sehingga total sembuh di Provinsi Kepulauan Riau hingga hari ini berjumlah 292 orang, dan hal ini sudah mencapai 88% sembuh. Sementara itu, dengan bertambah 4 kasus, tentu secara kumulatif bertambah pula kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga hingga hari ini berjumlah 332 orang. Dapat kami laporkan bahwa kasus COVID-19 yang masih aktif pada saat ini berjumlah 24 orang atau 7,2%. Sementara itu yang meninggal berjumlah 16 orang, proporsinya adalah 4,8%. Angka kasus meninggal di bawah 5% adalah sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program pelayanan COVID-19. Karena apabila di atas 5% bahwa wilayah tersebut dianggap belum baik melaksanakan tata laksana kasus COVID-19. Untuk itu, gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga terhadap seluruh manajemen rumah sakit, terhadap seluruh dokter dan para medis yang sudah terus bertempus lumus berupaya menanggulangi pasien-pasien ini agar tetap dapat diselamatkan. Tugas kita belum selesai. Untuk itu, kami berharap kiranya para dokter, para medis untuk tetap bersemangat dengan tetap menjaga kesehatan individu. Selamat bertugas. Selanjutnya, pada hari ini saya selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau melaporkan bahwa lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 pada saat ini di Kota Tanjung Pinang 3 orang, yaitu 1 kasus yang sudah memasuki hari ke-72 dalam perawatan, dan ini adalah kasus terlama di Provinsi Kepulauan Riau. Kita mendoakan mudah-mudahan kasus ini cepat pulih. Namun 2 hari belakangan kita dikejutkan dengan penambahan 2 kasus baru di Tanjung Pinang. Yang pertama adalah kasus yang berasal dari Kongo, kemudian ke Perancis, Jakarta, dan ke Tanjung Pinang melalui Garuda. Pada saat ini seluruh penumpang terus berusaha dilacak keberadaannya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Satu kasus baru di Tanjung Pinang yang ditemukan kemarin juga mengejutkan kita semua, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah. Namun dari beberapa aktivitas sudah dapat terekam gambaran bahwa yang bersangkutan sering dan selalu menjalankan sholat ibadah 5 waktu di sebuah masjid di Tanjung Pinang. Tim gugus tugas yang terdiri dari kelompok paramedis yang melakukan tracing terhadap kasus tersebut melaporkan bahwa masjid tersebut sudah tidak mengindahkan protokoler kesehatan. Untuk itu, pada hari ini juga gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau mendatangi pengurus masjid tersebut untuk masa akan datang lebih berhati-hati dan selalu mengajak dan selalu menerapkan protokoler kesehatan, bahwa apabila satu kasus saja ada di suatu tempat seperti masjid, namun jamaahnya tidak menggunakan protokoler kesehatan, maka sudah dapat dipastikan penularan akan terus terjadi di wilayah ini. Sehingga sebagaimana dilaporkan sebelumnya, bahwa Batam dan Tanjung Pinang berdasarkan perhitungan zonasi gugus tugas pusat ditetapkan zonasi orange, ya. Sementara Bintan dan Karimun ditetapkan sebagai zonasi kuning. Sementara zonasi hijau ada 3 lokasi atau 3 wilayah, yaitu Kabupaten Natuna, Anambas, dan Lingga. Saudara-saudara, dapat saya laporkan pula bahwa data pelintasan pekerja migran Indonesia melalui Batam Center dari Malaysia pada hari ini berjumlah 96 orang. Sehingga kumulatif periode 18 Maret 2020 hingga 11 Juli 2020 berjumlah 50.170 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. PLT Gubernur Kepulauan Riau menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Sagulung, Batam, yang didampingi oleh Sekda Prop, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Asesin 2, tenaga ahli, dan beberapa kepala dinas dan kepala biro. Kedua, tim reaksi cepat BPBD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan pengawalan truk yang bermuatan masker bantuan temasik dari Tanjung Uban menuju gudang logistik COVID-19 di Tanjung Pinang, serta melakukan bongkar muat bantuan tersebut di gudang logistik. Transfer tersebut rencananya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah masker tersebut yang terdahulu sudah diterima 1 juta masker, dan kali ini ditambah lagi 1 juta masker, sehingga total dari Temasik Group bantuan kepada masyarakat Kepri berjumlah 2 juta masker kain. 3. Tim Bersatu Lawan COVID Provinsi di Batam melakukan kegiatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, sekaligus menyalurkan bantuan masker dari Temasik Foundation Singapura kepada Kampung Agas, RT 06, RW 05, dan RT 04, RW 01, Tanjung Uma, Kota Batam. Masing-masing RT menerima 500 piece masker. Keempat, tim tracing di Tanjung Pinang sejak subuh tadi, selesai sholat subuh, langsung
melakukan tracing dan melakukan pengambilan swab terhadap orang-orang yang kemungkinan terpapar dari kasus SU 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tracing ini dengan baik sehingga upaya pencegahan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang, dapat kita cegah bersama-sama. Saudara-saudaraku tercinta, pandemi COVID-19 belum berakhir. Hingga saat ini masih terjadi konfirmasi penambahan kasus positif COVID-19, meneruskan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, mengajak semua elemen bangsa untuk berpartisipasi bersatu lawan COVID-19 dengan 4 kunci sederhana, yaitu 1. Iman, percaya, dan yakin bahwa wabah ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harus ikhlas dan sabar menerima ujian ini. Jangan panik dan jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji makhluknya di luar batas kemampuannya. Kedua, imun diwujudkan dengan rajin berolahraga, berjemur, minum vitamin agar imunisasi tubuh terjaga dengan baik. Ketiga, aman diimplementasikan dengan mengikuti anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar menjaga jarak, tidak berkerumun, hingga menjaga kebersihan atau mencuci tangan pakai masker. Imunisasi diri perlu dibentengi juga dengan amanisasi diri. Amin. Setelah usaha dan ikhtiar, tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus dipanjatkan agar COVID-19 segera teratasi dan kita semua bisa beraktivitas kembali dalam tatanan new normal. Demikian dapat saya laporkan PLT Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur selaku gugus tugas, selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Riau, Haji Isdianto Esos MM. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.